Santer berembus dugaan pelanggaran dan juga penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Isu soal pergeseran atau pembagian kuota haji 2024 ini sebanyak 50% dari jemaah haji reguler ke jemaah haji khusus atau plus ini jadi pemantik terbentuknya panitia khusus atau pansus hak angket oleh DPR RI mengingat semakin tertundanya antrian jemaah haji reguler yang kita ketahui mayoritas ini sudah memasuki usia lansia. Hal ini pun mengundang beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Berikut kita simak selengkapnya analisa indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024. Apa saja sebenarnya penyelewengan kuota jemaah haji yang diduga terjadi, pemirsa? Yaitu kalau kita lihat sebenarnya ada pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus ini sebanyak 50%. Padahal jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 64 ayat 2, kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Selain itu, DPR juga mengatakan ada dugaan indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus dan memang ada pula indikasi jual beli kuota yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dari situlah DPR RI menyepakati untuk membentuk pansus angket haji dalam rapat paripurna DPR yang digelar 9 Juli 2024 lalu. Pansus ini rencananya akan beranggotakan 30 anggota DPR dari berbagai fraksi dan juga dari berbagai komisi. Dan akan mulai bekerja pada Juli September atau jika diperlukan ini pada masa reses hingga pelantikan anggota DPR baru. Lalu juga di sini pemirsa, KPK siap mendampingi pansus DPR untuk mengusut penyelewengan kuota haji ini. Nah, pemirsa sebenarnya ini bukan kali pertama ada kasus penyelewengan kuota haji. Jika kita flashback di kasus-kasus sebelumnya, memang penyelenggaraan ibadah haji ini susah luput dari konflik kepentingan. Seperti yang kalau kita lihat ini terjadi di tahun 2008. Ini ada kasus penyimpangan 200 kuota haji. Di sini juga ada indikasi kuota haji ini diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian di tahun 2010 ada dugaan suap 25 miliar ke sejumlah anggota DPR dalam pembahasan BPIH atau ibadah haji juga begitu ya. Kemudian kasus korupsi yang kita ketahui cukup besar yang terjadi itu di tahun 2012-2013 ya saat masa haji itu di mana mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ini terlibat dan hingga menjadi tersangka. Sehingga memang pemirsa penting bagi panitia khusus atau pansus DPR RI ini untuk bisa menyelidiki jika memang ada dugaan ataupun manipulasi kuota. Nah, misalnya untuk memperbaiki kualitas layanan haji, kemudian keberlanjutan keuangan haji, diplomasi haji, dan juga manajemen pengelolaan haji itu memang tujuan utama dari pansus. Kemudian juga pansus haji ini ingin menanggulangi penyalahgunaan, manipulasi dan penyelewengan kuota haji. Jadi fokus utamanya dari pansus haji yang dibentuk oleh DPR RI 9 Juli lalu adalah untuk menyelidiki penambahan kuota haji plus yang tidak sesuai dengan undang-undang. Lalu ada sejumlah masalah lain juga yang akan dibahas seperti yang juga sering bergulir setiap tahunnya, ada masalah transportasi, kemudian pemondokan dan juga penerbangan serta jumlah layanan lain yang dinilai masih jauh dari standar yang seharusnya. Kemudian juga tahun ini banyak jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi sehingga muncul banyak masalah kualitas layanan bagi jemaah haji resmi. Jika dulu kasus penyelewengan kuota haji tahun 2012-2013 sampai menjadikan Menteri Agama saat itu sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi, nah apakah kali ini kita juga bisa berharap pada KPK yang juga siap mendampingi pansus angket haji ini untuk kembali berani memberikan status tersangka jika diperlukan? Mari kita terus kawal dan nantikan perkembangannya. Komisi 8 DPR RI sudah mulai mencari data dan menggelar rapat dengan BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji dan menemukan ada sejumlah indikasi ketidaksesuaian permintaan dana yang diajukan Dirjen Kemenak dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui antara DPR RI dan Kementerian Agama. Dalam undang-undang disebutkan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh BPKH adalah anggaran yang disetujui dalam rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian Agama. Anggota Pansus Haji DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan salah satu fokus Pansus Haji adalah terkait indikasi korupsi atas pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Kuota haji itu sudah ada dalam undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 2019 memberikan kepada kita sebuah guidance bahwa ada haji reguler, ada haji khusus, dan itu sudah presentasi yang jelas. Maka ketika ada tambahan 20.000 kuota yang seharusnya diberikan kepada haji reguler yang sudah nunggu begitu lama, kita melihat ada indikasi pengalihan itu kepada haji khusus, dan ini yang akan menjadi catatan bagi kami. Bagaimana mungkin prinsip-prinsip atau asas penyelenggaraan haji seperti yang ada dalam pasal 2-nya tentang transparansi, akuntabilitas, dan juga nilai-nilai yang harus ada koordinasi dengan dengan DPR RI, ternyata itu tidak dilakukan. Sehingga ketika penyelenggara haji dalam konteks ini adalah Kementerian Agama mengalihkan kuota itu ke haji khusus tanpa ada informasi dan lain sebagainya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, ada apa? Kenapa tidak kepada haji reguler? Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempersilahkan Pansus Haji DPR menginvestigasi beragam permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Wapres menekankan sudah menjadi tugas DPR bertindak lebih jauh jika menemukan ada yang tidak beres. Pengawas haji itu DPR. Ya, saya kira itu menjadi kewenangan DPR. Kalau ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi, ya saya kira menjadi kewenangan DPR. Nah, kalau itu diperlukan, itu saya kira menurut saya nggak masalah, memang kewenangan DPR untuk melakukan hasil pengawasannya. Untuk pengawasan itu kemudian memerlukan ada investigasi. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas tak mempermasalahkan pembentukan Pansus Hak Angket Haji DPR. Menteri Agama memastikan akan ikuti proses yang ada di DPR dan menjelaskan proses pelaksanaan haji termasuk terkait penambahan kuota jemaah haji. Ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan, sudah kita ikuti ya. Jadi nanti apa aja nih Pak nanti mau disiapin kalau ya, lanjut pas? Ya nggak tahu, semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Nah, ini kuotanya ditambah tapi space-nya tetap tidak diberikan tambahan. Jadi itu konsekuensi logis. Namun ini tentu butuh evaluasi bersama untuk dilakukan perbaikan. Ya, kita sudah minta juga pemerintah Saudi bagaimana supaya memberikan space yang lebih itulah. Pansus Angket Haji dibentuk sekaligus untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.